Bocah ini menyamar sebagai orang-orang sawah agar tidak diganggu, tetapi pemimpin melihat penyamarannya dan mundur beberapa langkah untuk menembaki orang-orangan sawah itu. Maka bocah itu meninggal dengan sangat menyedihkan. Untuk menyingkirkan tuduhan itu, pemimpin meletakkan garpu rumput di tangan bocah itu, seolah-olah dia mengancam orang lain. Tidak lama kemudian, ibu bocah itu menggugatnya di pengadilan, namun garpu di tangan bocah itu menjadi perdebatan. Tak lama kemudian, para penjahat itu dibebaskan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Beberapa hari kemudian, istri penjahat itu melihat orang-orangan di sawah. Penjahat itu mendekati orang-orangan sawah yang sama persis seperti yang ditembakinya. Dia mengira itu hanya lelucon teman-temannya, tetapi temannya tidak melakukan apapun. Lalu mereka bertiga pun menceritakan kepada pemimpinnya, tetapi pemimpin mengira ibu bocah itu yang melakukannya untuk menakuti mereka. Kini mereka pun berasa lega. Saat malam tiba, penjahat itu pergi ke ladang, tetapi orang-orangan sawah itu telah menghilang. Ketika dia sampai di rumah, dia mendengar suara traktor menyala di gudang. Dia mematikan mesinnya, tetapi jerami jatuh dari atas. Pria itu naik ke lantai 2 untuk memeriksanya, tetapi tanpa diduga, mesin itu menyala lagi. Pria itu sangat ketakutan, sehingga dia terjatuh di mesin penghancur. Keesokan harinya, pemimpin mendengar berita anak buahnya telah pergi. Dua pria lainnya sangat ketakutan, tetapi pemimpin mengira itu hanya kecelakaan kecil. Saat penjahat itu hendak pulang, dia melihat orangan sawah yang dikenalnya. Dia sangat ketakutan dan memberitahu hal itu kepada pemimpinnya. Namun saat mereka kembali ke rumah pria itu, orangan sawah menghilang lagi. Keesokan harinya saat dia memberi makan babi, dia mendengar suara aneh di belakang. Dia sangat takut lalu bersembunyi di lumbung sampai suara itu tidak ada lagi. Saat dia hendak keluar, dia menyadari pintu kabin terkunci dan alat pengangkut tiba-tiba menyala. Gandum mulai terisi ke lumbung dan akhirnya dia terkubur hidup-hidup. Penjahat ketiga begitu takut. Dia ingin menyerahkan diri, tetapi pemimpinnya tidak setuju. Mereka pergi ke tanah lapang, lalu mengambil sekop untuk menubur pria itu. Setelah itu pemimpinnya pun segera pergi. Namun di tengah perjalanan, dia melihat bayangan orangan sawah. Dia berjalan perlahan-lahan, tapi forklift di belakangnya tiba-tiba menyala. Dia langsung berlari, tetapi menabrak orangan sawah yang memegang garpu.